Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu mengelola kepemimpinan narsisistik di tempat kerja. Dalam presentasi ini, saya akan membagikan strategi komprehensif yang dirancang khusus untuk karyawan, organisasi, dan profesional HR, agar kita bisa mengenali, melindungi diri, dan bahkan berkembang di tengah dinamika tersebut. Mari kita mulai dan jelajahi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan ini dengan bijak dan efektif. Pada bagian awal ini, kita akan membahas bagaimana cara mengelola pemimpin narsis di tempat kerja, mulai dari tujuan pembelajaran hingga definisi kepemimpinan narsis itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat karakteristik inti dari pemimpin narsis dan biaya tersembunyi yang ditimbulkan bagi organisasi. Tak lupa, kita juga akan mengenali tanda-tanda bahwa Anda mungkin bekerja untuk pemimpin narsis dan memahami siklus penyalahgunaannya. Kemudian, kita akan membahas alasan mengapa seseorang tetap bertahan dalam situasi tersebut sebelum masuk ke bab strategi perlindungan segera, yang mencakup dokumentasi, komunikasi efektif, penetapan batasan, serta cara membangun jaringan dukungan. Pada bagian ini, kita akan membahas dua studi kasus menarik, yaitu perjalanan Microsoft di bawah kepemimpinan Steve Ballmer dan Uber saat dipimpin oleh Travis Kalanick. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2 yang fokus pada membangun ketahanan jangka panjang, meliputi cara melindungi kesehatan mental, mempertahankan kinerja profesional, hingga kapan sebaiknya melibatkan HR dan mengetahui aspek hukum yang perlu diperhatikan. Selain itu, ada juga pembahasan tentang merencanakan strategi keluar dan proses pemulihan setelah keluar dari organisasi. Lalu, pada bab 3, fokus beralih ke peran organisasi dan profesional HR, termasuk bagaimana mengidentifikasi pemimpin narsis saat perekrutan, membangun sistem akuntabilitas, serta strategi intervensi untuk menghadapi pemimpin yang ada. Pada bagian akhir presentasi ini, kita akan membahas bagaimana membangun budaya yang menolak kepemimpinan narsistik. Setelah itu, saya akan menyampaikan ringkasan dari poin-poin pembelajaran utama yang telah kita pelajari. Kemudian, kita akan sampai pada bagian terima kasih di mana saya mengapresiasi perhatian Anda selama presentasi ini. Terakhir, kita akan melihat daftar referensi yang menjadi dasar materi yang disampaikan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengelola pemimpin narsistik di tempat kerja. Pendekatan ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Sebaali, yang memberikan wawasan penting dalam menghadapi tantangan kepemimpinan yang sifatnya narsistik. Intinya, strategi ini bertujuan untuk membantu kita memahami karakteristik pemimpin narsistik dan bagaimana cara terbaik berinteraksi serta mengelolanya agar lingkungan kerja tetap produktif dan harmonis. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi dinamika kepemimpinan yang bisa saja menimbulkan konflik atau ketegangan di tempat kerja. Pada bagian ini, kita akan membahas 4 tujuan pembelajaran utama. Pertama, kita akan belajar mengenali ciri-ciri kepemimpinan narsistik di lingkungan profesional. Ini penting agar kita bisa mengidentifikasi perilaku dan pola yang sering muncul, sehingga kita lebih siap menghadapi situasi tersebut. Kedua, kita akan fokus pada bagaimana melindungi kesejahteraan kita sendiri dengan mempelajari strategi praktis untuk menjaga keselamatan psikologis ketika bekerja di bawah pengawasan seorang pemimpin yang narsistik. Ketiga, kita akan mengembangkan teknik komunikasi yang efektif untuk menavigasi interaksi yang sulit, dengan tujuan mengurangi konflik dan melindungi reputasi profesional kita. Terakhir, kita akan membahas bagaimana membangun ketahanan melalui pembuatan batasan pribadi dan membentuk sistem dukungan, sehingga kita tetap dapat berkembang meskipun menghadapi kepemimpinan yang penuh tantangan. Semua poin ini saling terkait dan akan membantu kita mengelola situasi yang kompleks dengan lebih percaya diri. Pemimpin narsisistik biasanya menunjukkan pola kebesaran yang nyata, selalu membutuhkan kekaguman, dan kurang memiliki empati terhadap orang lain. Mereka melihat diri mereka sebagai superior dan mengharapkan validasi yang terus-menerus dari lingkungan sekitar. Sifat ini sangat memengaruhi dinamika tim, karena pemimpin seperti ini jarang sekali mengakui kontribusi orang lain. Sebaliknya, mereka cenderung mengambil seluruh kredit atas keberhasilan tim,
yang tentu saja bisa menimbulkan ketegangan dan menurunkan semangat kerja bersama. Fakta menariknya, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 20 eksekutif senior memiliki sifat kepribadian narsisistik. Hal ini tentu berdampak signifikan pada bagaimana keputusan diambil dan bagaimana hubungan interpersonal terbentuk di tempat kerja. Karena itu penting bagi kita untuk menyadari pola-pola ini. Dengan memahami perbedaan antara kepemimpinan yang sehat dan narsisme patologis, kita bisa melindungi diri dari keraguan dan manipulasi yang sering terjadi, termasuk bentuk gaslighting yang bisa merusak kepercayaan diri kita. Pemimpin narsisis memiliki persepsi diri yang sangat megah, di mana mereka seringkali melebih-lebihkan pencapaian dan bakat mereka. Mereka berharap mendapat pengakuan sebagai pribadi yang superior, meskipun sebenarnya tidak memiliki pencapaian yang sepadan. Selain itu, mereka cenderung merasa aturan hanya berlaku untuk orang lain, tidak untuk diri mereka sendiri. Kebutuhan mereka akan kekaguman juga sangat berlebihan. Mereka membutuhkan pujian yang terus-menerus dan bisa menjadi bermusuhan jika pujian itu ditahan. Untuk menjaga citra diri mereka, mereka biasanya mengelilingi diri dengan orang-orang yang selalu memperkuat pandangan positif terhadap dirinya dan mengabaikan kritik membangun karena menganggapnya sebagai serangan pribadi. Sifat kurang empati juga menjadi ciri utama. Mereka menunjukkan sedikit perhatian terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain dan sering mengeksploitasi hubungan demi keuntungan pribadi. Hal ini juga berdampak negatif pada moral tim karena mereka gagal menyadari bagaimana perilaku mereka memengaruhi orang di sekitar. Terakhir, mereka memiliki rasa hak yang kuat, mengharapkan kepatuhan otomatis terhadap keinginan mereka. Ketika ada tantangan atau ketidaksepakatan, mereka bereaksi dengan kemarahan dan memandang hal tersebut sebagai bentuk pembangkangan, bukan sebagai dialog yang sehat. Semua karakteristik ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks kepemimpinan narsisis. Kepemimpinan narsistik membawa banyak biaya tersembunyi yang berdampak serius pada organisasi. Pertama, menurut studi dari Journal of Applied Psychology, tim yang dipimpin oleh pemimpin narsistik mengalami tingkat pergantian karyawan yang 35% lebih tinggi. Ini jelas menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin seperti ini membuat anggota tim merasa tidak nyaman dan memilih untuk pergi. Kemudian, keterlibatan karyawan juga menurun hingga 28% dibandingkan dengan tim yang dipimpin oleh kepemimpinan yang lebih sehat. Ini berarti karyawan kurang termotivasi dan kurang bersemangat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berpengaruh negatif pada hasil kerja. Selain itu, produktivitas juga menurun karena anggota tim lebih banyak menghabiskan energi untuk mengelola ego sang pemimpin daripada fokus pada pekerjaan mereka. Hal yang sama berlaku untuk inovasi. Ide-ide baru seringkali ditolak karena dianggap mengancam status pemimpin narsistik, sehingga perkembangan kreatif di tim menjadi terhambat. Budaya tempat kerja pun ikut memburuk, berubah dari suasana yang penuh kepercayaan menjadi lingkungan yang penuh ketakutan. Dalam kondisi seperti ini, karyawan enggan memberikan umpan balik yang jujur, yang tentu saja membuat perbaikan dan komunikasi menjadi sulit. Terakhir, ada pergeseran fokus di antara karyawan. Mereka cenderung menghindari pengambilan risiko yang wajar dan lebih fokus pada perlindungan diri sendiri, bukan pada kolaborasi dan kerjasama tim. Ini menghambat kemajuan organisasi secara keseluruhan dan membuat lingkungan kerja menjadi kurang sehat. Jadi, biaya tersembunyi dari kepemimpinan narsistik tidak hanya soal angka pergantian karyawan, tapi juga meliputi produktivitas, inovasi, budaya, dan cara karyawan berinteraksi satu sama lain. Semua ini penting untuk kita pahami agar dapat mengantisipasi dan menangani dampak negatifnya dengan tepat. Ada beberapa tanda peringatan bahwa Anda mungkin bekerja untuk pemimpin narsisistik. Pertama, mereka cenderung mengkritik Anda secara terbuka di depan orang lain, tapi jarang mengakui kontribusi nyata Anda secara publik. Pola ini sebenarnya merusak kredibilitas Anda, sekaligus menjaga posisi kekuasaan mereka. Kedua, pemimpin seperti ini seringkali mencuri kredit atas ide-ide yang sebenarnya berasal dari Anda atau tim. Mereka akan mempresentasikan ide tersebut seolah-olah milik mereka sendiri, baik dalam pertemuan maupun laporan, sambil meremehkan peran penting Anda dalam keberhasilan proyek tersebut. Ketiga, reaksi mereka sulit diprediksi dan sangat bergantung pada bagaimana ego mereka sedang dirasakan terancam. Perselisihan kecil bisa memicu kemarahan berlebihan,
sehingga Anda merasa harus selalu mengelola suasana hati mereka agar tetap stabil. Terakhir, mereka sering menggunakan strategi triangulasi, yaitu dengan memecah belah tim melalui berbagi informasi rahasia atau memanas-manasi anggota satu sama lain. Mereka juga mempraktikkan favoritisme untuk mempertahankan kendali dan menghindari adanya oposisi yang solid. Semua perilaku ini menunjukkan pola manipulasi dan kontrol yang berbahaya dalam lingkungan kerja. Siklus penyalahgunaan narsistik biasanya dimulai dengan fase idealisasi, di mana pelaku memanjakan Anda dengan pujian dan perhatian yang berlebihan. Pada tahap ini, Anda mungkin merasa sangat dihargai dan penting. Namun, setelah itu masuk ke fase penurunan nilai, di mana kritikan mulai meningkat secara bertahap. Pelaku mulai merendahkan atau mengecilkan Anda, yang bisa membuat kepercayaan diri menurun. Kemudian pada fase pembuangan, pelaku menarik semua perhatian dan dukungannya, seolah-olah Anda tidak lagi berarti bagi mereka. Ini adalah bagian yang sangat menyakitkan dalam siklus ini. Terakhir, ada fase hoovering, di mana pelaku mencoba kembali dengan memberikan perhatian atau isyarat kecil, seakan-akan ingin memperbaiki semuanya. Padahal siklus ini bisa saja dimulai lagi dari awal. Memahami tahapan ini penting agar kita bisa mengenali pola dan melindungi diri. Seringkali kita bertahan dalam situasi kerja yang beracun bukan karena kelemahan pribadi, melainkan karena faktor psikologis yang kompleks. Memahami faktor-faktor ini sangat penting agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Apakah harus tetap bertahan atau justru pergi? Salah satu faktor utama adalah trauma bonding, yaitu ikatan emosional yang kuat dengan pemimpin yang abusive. Siklus perpindahan antara persetujuan dan kritik ini menciptakan hubungan psikologis yang sulit dilepaskan. Selain itu, ada penguatan intermiten yang bersifat adiktif, di mana momen-momen persetujuan memicu pelepasan dopamin di otak, membuat kita terus menginginkan pengakuan meskipun lingkungan tersebut sebenarnya merugikan. Di luar faktor emosional, kekhawatiran praktis seperti masalah finansial dan takut merusak karier juga sering membuat orang enggan pergi. Harapan bahwa keadaan akan membaik pun bisa membuat kita bertahan lebih lama. Terakhir, kritik yang terus-menerus dari atasan dapat melemahkan rasa percaya diri, membuat kita ragu terhadap kemampuan sendiri, dan akhirnya menghambat keberanian untuk mencari peluang baru. Memahami semua hal ini membantu kita mengenali pola dan membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk masa depan. Pada bab ini, fokus utama kita adalah strategi perlindungan segera, dan yang pertama serta paling penting adalah memprioritaskan keselamatan pribadi. Dalam situasi berbahaya, hal paling utama yang harus kita lakukan adalah melindungi diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan menjaga keselamatan pribadi, kita baru bisa membantu orang lain atau mengambil langkah-langkah selanjutnya dengan lebih efektif. Jadi, selalu ingat bahwa keselamatan diri adalah fondasi dari semua tindakan perlindungan yang kita lakukan. Saat menghadapi pemimpin narsistik, sangat penting untuk mulai dengan membuat catatan yang rinci tentang setiap interaksi yang terjadi. Ini bukan hanya soal mengingat, tapi juga berfungsi sebagai bukti dan memberikan validasi emosional bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, pastikan untuk mencatat data spesifik seperti tanggal, waktu, siapa yang menyaksikan, bahkan kutipan yang tepat dari percakapan. Jangan lupa untuk menyimpan email, pesan, serta catatan terkait janji yang dibuat dan jika ada yang dilanggar. Demi keamanan, simpan semua dokumentasi ini di tempat yang aman, tidak di sistem perusahaan, tapi di perangkat pribadi atau penyimpanan awan yang dienkripsi. Yang terakhir, gunakan dokumentasi ini untuk mempertahankan objektivitas, terutama ketika menghadapi taktik gaslighting. Dengan catatan yang akurat, kita bisa selalu memastikan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan bukti yang sudah kita kumpulkan. Pertama, mari kita bahas metode Grey Rock. Intinya adalah menjadi membosankan dan tidak responsif ketika berhadapan dengan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Berikan informasi seminimal mungkin, jangan tunjukkan emosi, dan tetaplah singkat serta faktual dalam respons Anda. Dengan cara ini, orang yang cenderung narsis biasanya akan kehilangan minat, karena tidak ada reaksi yang bisa mereka manfaatkan. Selanjutnya, pilihlah komunikasi tertulis seperti email dibandingkan percakapan verbal. Ini penting untuk menjaga kejelasan dan maksud komunikasi Anda. Dengan menggunakan tulisan, Anda juga bisa membuat catatan yang berguna untuk menghindari manipulasi dan memastikan tidak ada pernyataan yang bisa diubah atau disalahartikan kemudian.
Kemudian hindari respons jadi, yakni jangan membenarkan, berdebat, membela, atau menjelaskan diri secara berlebihan. Sampaikan posisi Anda dengan singkat dan jelas, lalu jangan melanjutkan keterlibatan setelah itu. Hal ini sangat efektif untuk meminimalkan peluang manipulasi yang berasal dari reaksi emosional Anda. Terakhir, arahkan ulang pujian secara strategis. Ketika memberikan pujian, susunlah komentar yang dapat melindungi ego orang lain, misalnya dengan mengatakan, "Visi Anda sangat membantu saya," daripada mengakui pencapaian sepenuhnya sebagai milik pribadi. Dengan komunikasi yang penuh pertimbangan seperti ini, kita bisa meredakan potensi konflik dan menjaga hubungan tetap harmonis. Ketika menghadapi kepemimpinan yang beracun, khususnya pemimpin narsistik, konfrontasi langsung biasanya tidak efektif karena mereka sering melihat batasan sebagai serangan terhadap otoritas mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengubah cara kita berkomunikasi. Mulailah dengan mengurangi informasi pribadi yang Anda bagikan dan batasi ketersediaan Anda di luar jam kerja, misalnya dengan menyebutkan komitmen keluarga. Selain itu, kurangi keterlibatan emosional terhadap kebutuhan mereka untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, tetapkan batas pribadi yang jelas, baik secara fisik maupun waktu. Pastikan Anda keluar dari kantor tepat waktu dan gunakan waktu istirahat makan siang jauh dari meja kerja untuk menjaga jarak. Ketika batas Anda diuji, tetaplah tenang dan ulangi batas tersebut tanpa memberikan penjelasan. Misalnya, mengatakan, "Saya tidak bisa menghadiri rapat setelah pukul 18.00. Sudah cukup, tanpa perlu membela diri. Dengan pengulangan yang konsisten dan tanpa emosi, perlawanan biasanya akan berkurang seiring waktu. Saat membangun jaringan dukungan, hal pertama yang penting adalah menemukan rekan terpercaya. Cari seseorang yang benar-benar mengerti situasi Anda dan bisa diajak berbagi pengalaman dengan cara yang bijak dan hati-hati. Selanjutnya, jangan lupakan keluarga dan teman di luar lingkungan kerja. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda sekaligus dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Selain itu, mempertimbangkan konseling profesional juga sangat penting. Terapis bisa membantu Anda memproses trauma yang mungkin dialami dan juga membantu mengembangkan strategi coping agar Anda bisa menghadapi tekanan dengan lebih baik. Mentor karier juga menjadi bagian penting dalam jaringan ini. Seorang mentor eksternal dapat memberikan panduan yang berharga mengenai langkah-langkah karier Anda dan membantu pengembangan profesional secara lebih terarah dan efektif. Terakhir, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan penasihat HR atau penasihat hukum agar Anda memahami hak-hak Anda dengan jelas. Kehadiran mereka sangat membantu saat Anda mempertimbangkan membuat keluhan resmi atau menghadapi masalah yang kompleks di tempat kerja. Semua elemen ini bersinergi untuk membentuk jaringan dukungan yang kuat dan terpercaya. Pada periode antara tahun 2000 hingga 2014, Steve Ballmer memimpin Microsoft dengan gaya yang sering dianggap tidak stabil dan penuh tekanan. Berdasarkan laporan mantan karyawan dan analis, kepemimpinan Ballmer ditandai dengan insiden-insiden seperti penghinaan terbuka dalam rapat, lemparan kursi, hingga ledakan verbal yang keras. Bahkan Ballmer sendiri mengakui bahwa pendekatan manajemennya sangat intens dan agresif. Dampak dari gaya kepemimpinan ini cukup signifikan bagi Microsoft. Perusahaan kehilangan posisi sebagai yang paling berharga di bidang teknologi. Harga sahamnya stagnan lebih dari 1 dekade dan banyak insinyur berbakat memilih pindah ke kompetitor seperti Google dan Apple. Kecepatan inovasi juga menurun. Sementara survei internal mengungkapkan bahwa karyawan merasa lebih takut daripada termotivasi atau kreatif. Salah satu contoh kegagalan produk yang mencerminkan masalah ini adalah Windows Vista, di mana keputusan yang diambil didasari oleh ketakutan mengambil risiko, bukan keberanian untuk berinovasi. Namun, setelah Ballmer keluar pada 2014 dan digantikan oleh Satya Nadella, terjadi perubahan signifikan. Nadella mengusung gaya kepemimpinan yang lebih empati dan terbuka, yang kemudian membuat nilai pasar Microsoft melonjak lebih dari 600%. Transformasi ini jelas menunjukkan betapa mahalnya dampak dari pola kepemimpinan yang narsistik dan agresif. Pada studi kasus ini, kita akan melihat lebih dekat Uber teknologis di bawah kepemimpinan Travis Kalanick.
Analisis ini didasarkan pada berbagai sumber yang tersedia secara publik, termasuk posting blog penting dari Susan Fowler, laporan investigasi dari Holder, serta jurnalistik mendalam lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan Kalanick memengaruhi perusahaan. Travis Kalanick dikenal karena kemampuannya mengembangkan Uber menjadi perusahaan global yang sangat sukses. Namun, di balik pencapaian tersebut, dia juga menciptakan budaya kerja yang bisa dibilang beracun. Kepemimpinannya seringkali menunjukkan sifat narsistik, yang berdampak signifikan pada nilai dan budaya organisasi. Dengan memahami dinamika ini, kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan dapat memengaruhi organisasi secara keseluruhan, baik dari segi pertumbuhan maupun tantangan internal. Pada bab 2 ini, kita akan fokus pada pembangunan ketahanan jangka panjang. Hal utama yang ingin saya tekankan adalah pentingnya kemampuan untuk terus berkembang meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Ini berarti, dalam proses pembangunan ketahanan, kita tidak hanya bertahan atau bertahan sementara, tapi mampu beradaptasi dan tumbuh lebih kuat seiring waktu. Jadi inti dari bab ini adalah bagaimana kita membangun pondasi yang kokoh agar ketahanan itu bisa bertahan dalam jangka panjang, bahkan ketika ada rintangan yang sulit sekalipun. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan narsistik, penting untuk diingat bahwa bekerja di bawah gaya kepemimpinan ini dapat menimbulkan stres kronis yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental kita. Studi menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap jenis kepemimpinan ini meningkatkan risiko kecemasan, depresi, bahkan masalah kardiovaskular. Oleh karena itu, kesadaran dan penciptaan rutinitas yang sehat sangat krusial. Misalnya, meditasi pagi atau menulis jurnal dapat menjadi cara efektif untuk memulai hari dengan perlindungan psikologis. Sementara rutinitas malam membantu memisahkan stres kerja dari kehidupan pribadi. Selain itu, olahraga juga sangat membantu. Aktivitas fisik, bahkan berjalan singkat saat istirahat makan siang, mampu menurunkan kadar kortisol, hormon stres. Dan jangan lupakan kualitas tidur. Di bawah kepemimpinan yang toksik, tidur sering terganggu. Jadi penting untuk menjaga kebersihan tidur. Terakhir, dukungan profesional seperti terapi sangat dianjurkan, terutama yang fokus pada trauma di tempat kerja. Terapi perilaku kognitif dapat membantu memperbaiki pola pikir negatif yang muncul akibat gaslighting, sementara terapi MDR efektif dalam memproses pengalaman traumatis yang pernah dialami. Semua ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental Anda di lingkungan kerja yang penuh tantangan. Pada langkah pertama, sangat penting untuk fokus pada hasil yang dapat diukur. Ini berarti kita harus mendokumentasikan setiap pencapaian dengan menggunakan metrik yang jelas dan spesifik. Dengan begitu, kita punya bukti kuat yang bisa melindungi kita dari tuduhan yang tidak berdasar mengenai kinerja buruk. Selain itu, data ini juga sangat berguna untuk mendukung CV kita saat mencari peluang baru. Selanjutnya, langkah kedua adalah menetapkan standar pribadi yang jelas. Kesuksesan sebaiknya didefinisikan berdasarkan standar profesional kita sendiri, bukan hanya apa yang diharapkan oleh atasan atau orang lain. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi ketergantungan pada persetujuan dari pihak lain dan membangun rasa percaya diri yang lebih kuat secara psikologis. Terakhir, langkah ketiga adalah membangun visibilitas eksternal. Berpartisipasi aktif dalam kelompok industri dan memberikan kontribusi melalui wawasan yang berharga sangat membantu meningkatkan reputasi profesional kita. Jangan ragu untuk mengambil kesempatan menerbitkan artikel atau berbicara di konferensi, karena ini akan menjadikan nama kita dikenal secara luas, terlepas dari lingkungan kerja langsung kita. Dengan ketiga langkah ini, kita bisa mempertahankan kinerja profesional secara konsisten dan efektif. Sebelum melibatkan Departemen HR, penting untuk mengevaluasi peran mereka terlebih dahulu. Pahami rekam jejak HR dan nilai prioritas yang mereka pegang. Apakah mereka lebih fokus pada kepentingan karyawan atau justru lebih melayani tujuan manajemen? Anda juga bisa mencari wawasan dari rekan kerja mengenai bagaimana HR biasanya bertindak dalam situasi keluhan. Selanjutnya, konsultasikan dengan rekan yang punya pengalaman mengajukan keluhan sebelumnya. Dari pengalaman mereka, Anda dapat mempelajari bagaimana respons dan dukungan dari HR selama proses tersebut. Informasi ini sangat penting untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Ketika Anda sudah siap mengajukan keluhan, fokuskan pada pelanggaran kebijakan yang konkret dan terukur.
Dokumentasikan perilaku spesifik yang melanggar aturan organisasi, seperti diskriminasi, pelecehan, atau pembalasan. Hindari keluhan yang hanya berdasarkan pandangan subjektif atau masalah pribadi, agar keluhan Anda terlihat lebih kuat dan jelas. Saat menyampaikan keluhan, gunakan bahasa yang objektif dan faktual. Sampaikan kekhawatiran Anda secara profesional, tanpa melibatkan emosi. Hindari keluhan yang sifatnya umum, seperti kritik terhadap gaya manajemen, karena hal ini cenderung kurang efektif. Terakhir, siapkan diri Anda untuk kemungkinan menghadapi permusuhan atau pembalasan, terutama jika Anda berurusan dengan pemimpin yang narsistik. Miliki rencana cadangan, seperti mengamankan pekerjaan baru atau mempersiapkan peluang karier alternatif, agar Anda tetap terlindungi dari konsekuensi negatif yang mungkin muncul setelah mengajukan keluhan. Pada langkah pertama, penting untuk memahami konsep pemecatan konstruktif. Ini terjadi ketika kondisi di tempat kerja menjadi begitu buruk atau tidak dapat ditoleransi, sehingga secara efektif memaksa Anda untuk mengundurkan diri. Jika pemberi kerja menciptakan lingkungan kerja yang bermusuhan atau melanggar kontrak kerja, Anda mungkin memiliki dasar hukum untuk klaim pemecatan konstruktif. Namun, sebelum mengambil keputusan untuk resign, Sanap disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara ketenagakerjaan agar langkah Anda aman dan tepat. Selanjutnya, pada langkah kedua, kita membahas tentang melaporkan pengungkapan yang dilindungi. Jika Anda mengetahui adanya aktivitas ilegal, bahaya kesehatan dan keselamatan, atau pelanggaran regulasi di lingkungan kerja, Anda berhak melaporkannya. Undang-Undang Pengungkapan Kepentingan Publik tahun 1998 memberikan perlindungan kepada pekerja yang membuat pengungkapan seperti ini, sehingga Anda tidak perlu takut akan pembalasan atau tindakan negatif dari pihak perusahaan. Terakhir, langkah ketiga adalah mengenali diskriminasi dan pelecehan yang mungkin terjadi, terutama jika perilaku narsistik di tempat kerja menyangkut diskriminasi berdasarkan karakteristik yang dilindungi, seperti usia, disabilitas, ras, agama, jenis kelamin, dan lainnya. Undang-Undang Kesetaraan 2010 melarang segala bentuk pelecehan terkait kategori-kategori tersebut, sehingga Anda memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan jika mengalami atau menyaksikan pelecehan semacam itu. Jadi, keseluruhan langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak Anda terlindungi dengan baik saat menghadapi situasi sulit di tempat kerja. Saat membahas merencanakan strategi keluar, hal pertama yang perlu kita sadari adalah manfaat meninggalkan lingkungan yang toksik. Kadang, solusi jangka panjang terbaik adalah dengan menjauh dari situasi yang merugikan kesehatan mental dan fisik kita. Penting untuk mulai merencanakan keluar jauh sebelum mencapai titik kelelahan total, karena jika sudah terlalu kelelahan, proses mencari pekerjaan baru akan jadi jauh lebih sulit. Selanjutnya, kita harus revisi kredensial profesional kita. Ini artinya memperbarui CV dengan menonjolkan pencapaian dan keterampilan yang bisa dipindahkan ke pekerjaan lain. Selain itu, membangun jaringan profesional lewat LinkedIn, menghadiri acara industri, dan melakukan wawancara informasi adalah langkah penting untuk membuka peluang baru. Kemudian, teliti tempat kerja yang mendukung. Cari tahu organisasi yang memiliki reputasi budaya kerja sehat dan lingkungan yang positif. Pilih perusahaan yang sesuai dengan aspirasi karier dan nilai-nilai pribadi kita, karena ini akan sangat berpengaruh pada kepuasan dan perkembangan jangka panjang. Persiapkan juga kondisi keuangan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses transisi. Usahakan membangun dana darurat yang dapat menutupi biaya hidup selama 3-6 bulan, dan kurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk memperbesar tabungan. Ini akan memberikan rasa aman ketika mengambil keputusan besar. Terakhir, rencanakan transisi Anda secara strategis. Jika memungkinkan, usahakan sudah mendapatkan posisi baru sebelum mengundurkan diri agar keamanan finansial dan karier tetap terjaga. Namun, jika situasi mendesak memaksa Anda keluar segera, penting sekali untuk konsultasi dengan penasehat hukum dan keuangan agar dapat mengambil langkah yang tepat dan efektif. Dengan perencanaan matang, proses keluar dari lingkungan yang tidak sehat bisa berjalan lebih lancar dan aman. Setelah meninggalkan situasi yang sulit, minggu-minggu pertama biasanya membawa kelegaan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional. Anda mungkin mulai tidur lebih nyenyak, merasa kecemasan berkurang, dan bahkan mengalami perasaan euforia karena beban yang terangkat dari bahu Anda. Namun, fase pemrosesan yang berlangsung dari bulan pertama hingga ketiga sangat penting. Pada periode ini, wajar jika Anda merasakan kemarahan, kesedihan, dan kebingungan saat mencoba memahami dan menerima apa yang telah terjadi.
Dukungan lewat terapi bisa sangat membantu Anda menjalani fase ini dengan lebih baik. Memasuki bulan ketiga hingga keenam, fokus bergeser pada upaya membangun kembali kepercayaan diri. Melalui keberhasilan-keberhasilan kecil di lingkungan baru, Anda mulai membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu dan kuat, yang secara bertahap memulihkan keyakinan Anda. Akhirnya, setelah 6 bulan, Anda mulai mengintegrasikan pelajaran dan pengalaman tersebut ke dalam kehidupan Anda tanpa lagi merasa terjebak atau terbelenggu oleh masa lalu. Pada tahap ini, Anda benar-benar bisa mempercayai diri sendiri kembali dan melangkah maju dengan keyakinan. Pada bab ini, kita akan membahas solusi sistemik yang dirancang khusus untuk organisasi dan profesional HR. Fokus utamanya adalah bagaimana mengatasi tantangan yang bersifat menyeluruh dalam struktur tempat kerja. Kita akan mengeksplorasi berbagai metodologi dan strategi yang tepat untuk menerapkan perubahan organisasi yang benar-benar transformatif. Pendekatan yang diuraikan di sini sangat praktis, seperti mendorong inklusi, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Semua ini menjadi elemen inti yang harus ada dalam solusi sistemik agar perubahan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Saat mengevaluasi kandidat pemimpin, teknik wawancara perilaku sangat penting. Kita bisa meminta mereka menceritakan pengalaman ketika mereka melakukan kesalahan, menerima kritik, atau menghadapi kegagalan. Respons mereka akan memberikan banyak petunjuk. Pemimpin dengan sifat narsistik cenderung defensif, suka mengalihkan kesalahan, atau meremehkan kesalahan tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan referensi harus melibatkan tidak hanya atasan dan rekan sejawat, tapi juga bawahan yang pernah bekerja langsung dengan kandidat. Perspektif dari bawahan seringkali lebih jujur dan bisa mengungkap bagaimana kandidat memperlakukan orang-orang yang posisinya lebih rendah dalam organisasi. Penilaian kepribadian juga sangat membantu. Menggunakan alat seperti Hogan Development Survey yang sudah tervalidasi memungkinkan kita mengidentifikasi potensi sifat kepemimpinan yang bisa merugikan organisasi. Jika dikombinasikan dengan wawancara terstruktur, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kepribadian kandidat. Terakhir, perhatikan interaksi kandidat dengan staf pendukung, seperti petugas penerima tamu atau staf administrasi. Sikap tidak hormat atau meremehkan terhadap mereka bisa jadi tanda jelas adanya kecenderungan narsistik, yang tentu menjadi peringatan penting dalam proses seleksi. Untuk membangun sistem akuntabilitas yang efektif, pertama-tama kita harus menegakkan mekanisme umpan balik yang kuat. Ini berarti menerapkan sistem umpan balik 360 derajat, di mana masukan datang tidak hanya dari atasan, tapi juga dari bawahan langsung dan rekan kerja. Yang penting, umpan balik ini bisa bersifat anonim agar semua orang merasa aman untuk memberikan masukan jujur. Selanjutnya, umpan balik tersebut harus memiliki dampak nyata. Misalnya, mengaitkannya dengan kompensasi dan peluang promosi, sehingga semua orang termotivasi untuk berkontribusi secara konstruktif. Kedua, kita perlu mengembangkan jalur eskalasi yang transparan. Artinya, buatlah saluran pengaduan yang jelas dan mudah diakses oleh siapa saja. Jalur eskalasi ini harus melewati pimpinan yang dituduh sehingga prosesnya adil dan terkontrol. Selain itu, HR harus bertanggung jawab langsung kepada Dewan dalam melaporkan pengaduan serius, sehingga ada pengawasan tingkat atas untuk memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti dengan serius. Selanjutnya, penting juga untuk rutin memantau budaya organisasi. Ini bisa dilakukan lewat survei budaya yang mengukur aspek-aspek seperti keselamatan psikologis, kepercayaan terhadap pemimpin, serta kesejahteraan karyawan secara umum. Jangan hanya melihat data secara umum, tetapi selidiki juga setiap tren, terutama bila ada penurunan mendadak di departemen tertentu yang bisa jadi menjadi tanda adanya masalah serius. Terakhir, distribusikan kekuasaan dan jaga pengawasan secara konsisten. Hindari memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada satu individu atau otoritas. Struktur kekuasaan harus tersebar untuk menciptakan keseimbangan. Selain itu, buatlah mekanisme yang memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan, sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan memperkecil risiko penyalahgunaan kekuasaan. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang akuntabel dan sehat. Pada langkah pertama, kita mulai dengan sesi umpan balik pribadi. Di sini, penting untuk memberikan contoh perilaku yang spesifik dan jelaskan konsekuensi yang ditimbulkannya. Gunakan data yang konkret, seperti keluhan, hasil wawancara keluar, atau survei, supaya diskusi terasa objektif.
Namun, jangan sampai diskusi ini menjadi serangan pada karakter mereka, fokuslah pada tindakan dan hasilnya. Selanjutnya, langkah kedua adalah membuat rencana peningkatan kinerja. Rencana ini harus mencakup tujuan perilaku yang jelas dan terukur, serta konsekuensi yang transparan jika tidak tercapai. Pelatihan eksekutif wajib dijalankan untuk mendukung perbaikan. Selain itu, jadwalkan peninjauan secara berkala untuk memastikan kemajuan dan memberikan umpan balik lanjutan. Langkah ketiga berkaitan dengan pemberian wewenang terbatas. Dalam tahap ini, kita mengurangi jumlah bawahan langsung atau membatasi ruang lingkup pengambilan keputusan sang pemimpin, sambil terus memantau perkembangan perilakunya. Ini juga bertujuan untuk melindungi karyawan lain selama masa intervensi berlangsung. Terakhir, jika upaya perbaikan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, langkah keempat adalah pemutusan hubungan kerja. Prioritas utama adalah melindungi organisasi secara keseluruhan, yang kadang mengharuskan kita mengambil keputusan tegas dengan menghentikan hubungan kerja dengan pemimpin yang bermasalah. Ini tentu bukan tindakan yang mudah, namun demi kebaikan bersama, itu adalah langkah yang perlu. Untuk membangun budaya yang menolak kepemimpinan narsistik, langkah pertama adalah merevisi kompetensi kepemimpinan. Kita harus menetapkan kompetensi yang tidak hanya menilai hasil bisnis, tetapi juga mencakup empati, kolaborasi, dan perilaku etis. Hal ini penting agar evaluasi kinerja memberikan bobot yang seimbang antara pencapaian bisnis dan kualitas kepemimpinan yang manusiawi. Langkah kedua adalah mempromosikan kepemimpinan berbasis hubungan. Kita perlu mendukung para pemimpin yang benar-benar peduli pada pengembangan timnya, bukan hanya pada hasil yang dicapai melalui tekanan atau ketakutan. Fokusnya adalah mengenali pemimpin yang mampu mendorong pertumbuhan dan keberhasilan tim secara berkelanjutan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mendorong pengakuan yang berorientasi pada tim. Keberhasilan harus dirayakan sebagai hasil kerja bersama, bukan sebagai pencapaian individual semata. Dengan cara ini, kita menanamkan nilai bahwa prestasi kolektif dan tujuan bersama jauh lebih penting daripada kepahlawanan personal. Terakhir, langkah keempat adalah membagikan cerita tentang kepemimpinan etis secara konsisten. Dalam setiap komunikasi perusahaan, penting untuk menghadirkan kisah-kisah yang mencerminkan contoh kepemimpinan baik dan nilai-nilai budaya yang ingin kita tanamkan. Cerita ini akan memperkuat narasi perilaku positif dan menjadi inspirasi bagi seluruh organisasi. Pada poin pertama ini, kita membahas tentang memahami kepemimpinan narsistik. Penting untuk mengenali ciri-ciri utama dari pemimpin narsistik, seperti kesombongan yang berlebihan, kebutuhan yang kuat akan kekaguman, kurangnya empati terhadap orang lain, dan rasa berhak yang sering mereka tunjukkan. Semua perilaku ini tidak hanya memengaruhi hubungan mereka dengan karyawan, tetapi juga bisa merusak integritas organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami karakteristik ini, kita dapat lebih waspada dan mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kepemimpinan jenis ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati siap membantu. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Pada slide ini, saya ingin menunjukkan dua referensi penting yang menjadi dasar dari pembahasan kita. Referensi pertama berasal dari Campbell dan rekan-rekannya yang mengeksplorasi narsisme dalam konteks organisasi. Studi ini sangat berharga karena memberikan wawasan bagaimana ciri narsistik dapat memengaruhi dinamika di lingkungan kerja yang sangat relevan dengan topik kita. Referensi kedua adalah tulisan Susan Fowler yang merinci pengalamannya selama 1 tahun di Uber, yang memberikan perspektif nyata dan refleksi mendalam terkait budaya organisasi di perusahaan tersebut. Kedua sumber ini memperkuat pemahaman kita dan memberikan konteks yang lebih dalam untuk diskusi kita.